Shalom jemaat Tuhan, selamat datang di Ibadah Raya Gereja Isa Al-Masih Ungaran. Berikut kami sampaikan tips mengikuti ibadah online. Pertama-tama, siapkan hati dan pikiran. Sebelum ibadah dimulai, jemaat dan keluarga dihimbau untuk dapat menyanyikan satu pujian dan berdoa bersama terlebih dahulu. Kedua, fokus dan bersungguh-sungguh saat memuji, menyembah, serta saat mendengarkan firman Tuhan. Dan yang ketiga, setelah doa berkat, jemaat dan keluarga diajak untuk menyanyikan lagu doa Yabes yang kemudian dilanjutkan dengan doa secara pribadi. Pada ibadah pagi ini, jemaat akan dilayani dengan perjamuan kudus. Jemaat dapat menyiapkan roti atau hosti dan anggur yang telah didapat dari gereja atau yang telah disiapkan oleh keluarga sebelum ibadah dimulai. Sekian tips untuk mengikuti ibadah online. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Bahwa sesungguhnya pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan. Oleh sebab itu turunlah atas kita sekalian kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus. Diberkatilah kiranya ibadah raya pagi hari ini, mulai dari awal, pertengahan, sampai pada akhir nanti. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, pagi hari ini kita boleh bersama-sama menikmati hari Sabat pemberian Tuhan, yang kita percayai bahwa ketika hari Sabat, maka Tuhan sudah menyediakan berkat yang besar buat kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi setiap anak-anak Tuhan yang selalu mempertaruhkan hidupnya hanya kepada Tuhan, maka dimulai dari bangun tidur, anak Tuhan akan bisa berkata, terima kasih Tuhan, puji Tuhan karena hari ini Tuhan masih berikan dalam hidupku. Dari sebab itu, pada pagi hari ini saya mempercayai bahwa kita semua adalah anak-anak yang selalu mempercayakan hidup kita kepadanya. Dari sebab itu layak bagi kita untuk menghitung segala kebaikannya, untuk menghitung segala kuasa yang nyata dalam hidup kita, bahkan segala mujizat yang Tuhan sudah berikan dan kita alami dalam hidup kita. Layak bagi kita untuk mengatakan, Yesus, Engkau segalanya bagiku. Kita naikkan pujian ini bersama. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku.
Setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sama-sama kita katakan, Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Yesus, Yesus, ku cinta
di hadapan-Mu Tuhan. Betapa kami bangga karena kami memiliki Engkau. Allah yang selalu dapat kami percayai, Allah yang selalu bertanggung jawab terhadap hidup setiap kami. Dari sebab itu Tuhan, pagi hari ini kami mau memuliakan Tuhan, kami mau menghitung segala kebaikan-Mu yang nyata atas kami. Berkati kami Tuhan, Roh Kudus, roh sukacita surgawi ada pada setiap kami, sehingga apa yang kami pujikan benar-benar keluar dari dasar hati kami yang paling dalam, dan kami dapat mempermuliakan Tuhan. Kami dapat memberi yang terbaik hanya bagi-Mu Bapa. Kami ingin dan rindu selalu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap memberi yang terbaik kepadamu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya ketika kita bersukacita dapat menghitung segala kebaikannya, maka sukacita surgawi, kekuatan ilahi itu ada dalam hidup kita. Karena apa? Karena kita tahu bahwa Tuhan yang kita puja, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat. Bahkan tidak hanya itu, Dia adalah Tuhan yang ajaib bagi kita. Amin. Sama-sama kita akan besarkan Dia, besarkan nama Dia. Karena dengan membesarkan nama Dia, kekuatan ada dalam hidup kita. Angkatlah suaramu.
setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagi, tak berubah kasihnya. Bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagi, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagi. Meyakini bahwa apa yang kita lakukan pagi hari ini pasti menyenangkan Dia. Lebih senang lagi ketika Tuhan melihat kita sebagai anak-anaknya yang selalu rindu untuk hidup dalam rencananya. Dari sebab itu pagi hari ini mari kita kembali masuk dalam rencana Allah. Karena Allah memanggil dan memilih kita bukan untuk menambahi jumlah orang-orang yang ada di dunia, tetapi di sana Allah memiliki rencana yang indah, sehingga melalui kehidupan kita, melalui kehadiran kita di dunia ini, maka kita dapat selalu memuliakan Dia, selalu dapat memberi yang terbaik kepadanya. Biarlah kecintaan kita kepada Tuhan membawa kita untuk semakin bisa menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Sama-sama kita siapkan hati kita. Haleluya Yesus. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Menyanyi
mengagungkan Engkau ya Tuhan. Kami rindu ingin selalu dekat dengan-Mu ya Yesus. Karena kami tahu bahwa Engkau-lah Tuhan, Raja kami. Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup menyatakan mujizat, Allah yang sanggup membangkitkan semangat hidup ini, dan bahkan Allah yang sanggup melepaskan kami dari segala kesulitan persoalan hidup. Itulah sebabnya Tuhan, kami sungguh mengagungkan, kami sungguh memuji Engkau, dan kami rindu untuk selalu dekat bersama dengan Tuhan. Terima kasih kedekatan kami kepadamu. Kami ingin nyatakan melalui kesiapan dan kesetiaan serta ketaatan kami, untuk kami duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengar dan merenungkan suara Tuhan. Apa yang Tuhan ingin nyatakan melalui kami sekalian untuk hidup kami saat ini, dan biarlah Roh Kudus-Mu menyatakannya dengan begitu leluasa, sehingga kami saat ini ketika kami mendengar dan merenungkan firman-Mu, kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, kami siap untuk bersama-sama menerima berkat Tuhan ini. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, mari kita sama-sama katakan amin. Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat Tuhan yang kekasih. Sudah 2 bulan lebih kita tidak mengadakan ibadah di gereja secara korporat bersama-sama, karena memang situasi dan keadaan akibat dari pandemi COVID-19 yang memang membuat kita untuk sementara waktu tidak bisa beribadah bersama-sama di gereja ini. Tapi tidak menjadi soal buat kita sekalian. Tuhan kita luar biasa. Tuhan memberikan kepada kita sarana, fasilitas yang bisa kita gunakan untuk kita bersama-sama menjalankan ibadah seperti rasanya kita beribadah di gereja. Dan pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah kita pun masih kita selenggarakan bersama-sama di rumah kita masing-masing, dan saya percaya Roh Kudus pun memberkati, hadir di dalam ibadah kita, di setiap rumah tangga kita, di mana kita melaksanakan ibadah pada pagi hari ini. Mari kita akan bersama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kita akan membaca ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian kiranya bunyi firman Tuhan, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan saya ulangi lagi ayat yang ke-12, ayat yang ke-13 saja, saya kebaca ulang tadi. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan, serta yaitu Maria ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Jemaat Tuhan yang kekasih, teks ini memberikan
pemahaman dan memberikan pengertian kepada kita yang demikian. Inilah judul khotbah saya. Iman Kristen adalah iman Kristen yang optimis. Iman Kristen yang optimis. Seperti apakah iman Kristen yang optimis? Dari teks tadi yang kita baca, kita bisa belajar nantinya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Thomas Carlyle berkata, manusia yang tidak mempunyai tujuan adalah ibarat kapal tanpa kemudi. Manusia yang tidak mempunyai tujuan ibarat hidupnya suatu kesia-siaan. Dan manusia yang tak bertujuan, hidupnya diliputi dengan kehampaan. Dan manusia yang tidak bertujuan, ia bukan manusia yang sebenarnya. Bagaimana saudara dan saya bisa memiliki hidup yang optimis? Thomas Carlyle berkata, kalau tidak punya tujuan, tidak akan mungkin kita bisa hidup optimis. Nah, kalau kita saksikan narasi teks dari Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14 tadi, menunjukkan suatu sikap optimis dari kehidupan para murid setelah ditinggalkan. Terjadinya suatu perpisahan antara para murid dengan Tuhan Yesus yang naik ke surga. Ada apa yang membuat mereka para murid ini bisa memiliki hidup yang optimis sekalipun sudah tidak bersama-sama lagi secara fisik dengan Yesus yang selama itu menjadi idola, gurunya, pembimbing rohaninya, bahkan banyak hal yang mereka bisa lakukan, mereka bisa selesaikan ketika mereka bersama-sama dengan Yesus Kristus. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, salah satu yang membuat kehidupan para murid optimis itu adalah dengan diberikannya dua janji yang diberikan oleh Yesus untuk mengisi kehidupan mereka sehingga kehidupan mereka itu bertujuan. Nah, secara singkat saya mau tunjukkan kepada kita sekalian dua janji yang diberikan Kristus kepada para murid yang mengisi kehidupan mereka, yang membuat akhirnya mereka menjadi orang-orang yang optimis. Yang pertama, Yohanes 14 ayat yang kedua, itu janji yang pertama yang Yesus berikan. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat 3-nya berkata, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Janji yang diberikan Tuhan, yang mengisi kehidupan para murid setelah ditinggalkan oleh Yesus naik ke surga, adalah janji tentang kerajaan kekal, kerajaan surga. Yesus yang naik ke surga, jelas dia menjelaskan untuk menyediakan tempat bagimu. Lalu Tuhan Yesus juga menjanjikan setelah tempat itu siap, maka aku akan datang kembali kepadamu dan menjemput kamu, supaya di tempat aku berada, maka di situ kamu pun berada. Ini janji. Inilah yang membuat kehidupan para murid boleh dijalaninya dengan optimis, karena mereka diberikan janji, dan janji itu kemudian dijadikan oleh mereka jadi tujuan hidup mereka. Dan janji yang kedua, Bapak Ibu saudara sekalian, kita bisa baca di Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang keempat. Di sana dikatakan pada suatu hari
ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Janji yang kedua adalah dijanjikannya Roh Kudus, yang kemudian nanti Roh Kudus itu akan datang, akan mengisi kehidupan para murid, dan kemudian para murid akan mengalami, memiliki Roh Kudus di dalam hidup mereka, dan Roh Kudus itulah yang kemudian akan menolong kehidupan mereka. Roh Kudus itulah yang akan membimbing hidup mereka. Roh Kudus itulah yang akan menghiburkan hidup mereka, sehingga hidup mereka dalam kesehariannya apapun yang terjadi, sementara mereka masih ada di dunia, Roh Kuduslah yang diberikannya untuk menjadi parakletos, menjadi pendamping, menjadi advokatnya mereka, menjadi penghiburnya mereka, menjadi konselornya mereka, sehingga mereka di dunia ini tidak akan pernah seorang diri. Dan itulah yang membuat mereka pada akhirnya optimis. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dua janji yang diberikan oleh Kristus itu yang seharusnya membuat kehidupan para murid itu menjadi optimis. Dan buktinya, dengan dua janji itu yang diingat dan dipegang oleh para murid, betul-betullah dari teks Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14 tadi, di sana kita bisa ketahui bagaimana sikap optimis mereka di dalam menjalani hidup itu. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kenaikan Kristus ke surga yang baru saja kita peringati 2 pekan hampir yang lalu, tentunya juga sama, mengandung dua janji besar seperti yang saya kemukakan tadi. Kalau para murid pun akhirnya tetap bisa menghadapi kehidupan dengan penuh optimisme, karena mereka diisi dengan firman Tuhan yang di dalamnya mengandung dua janji itu, maka seharusnya sedemikian itu pula lah hidup kita. Kenaikan Tuhan yang baru saja kita peringati 2 pekan lalu juga memberikan dua janji di dalam kehidupan kita. Janji tentang rumah Bapa yang sementara terus dipersiapkan oleh Tuhan, dan ketika rumah tersebut siap untuk dihuni, maka Tuhan Yesus akan datang kembali, menjemput kita dan membawa kita untuk tinggal mendiami rumah itu, sehingga Tuhan Yesus memastikan dengan pernyataannya, di mana di situ aku berada, kamu pun berada. Janji yang kedua, sementara kita ada di dalam dunia ini, Tuhan menjanjikan Roh Kudusnya sebagai parakletos, penghibur, advokat dan konselor kita, yang akan mendampingi, menolong kita, memberikan konsultasi kepada kita sementara kita di dunia ini menghadapi banyak persoalan, menghadapi jalan buntu, menghadapi beban yang sangat berat. Roh Kudus dijanjikan bukan untuk nanti ketika di surga, seperti janji yang pertama, rumah yang Tuhan sedang sediakan. Tapi di dunia ini pun Tuhan memberikan janji dengan mengirimkan dan memberikan Roh Kudusnya kepada kita. Apakah dua janji itu akan membuat dan mampu membuat saudara dan saya untuk bisa memiliki hidup yang optimis? Menghadapi hari-hari hidup kita dengan optimis, dengan percaya diri, dengan yakin. Lawan kata optimis itu pesimis. Kita tidak pesimis, kita tidak ketakutan, kita tidak khawatir, bahkan pada akhirnya kita tidak putus asa. Para murid dengan dua janji itu mereka dibawa, digerakkan, akhirnya mereka dapat menjalani hidupnya dengan optimis. Sedemikian itu pula sesungguhnya seharusnya kita.
Karena peringatan yang kita lakukan, yang kita jalankan kemarin, itu sama persis peristiwanya dengan ketika para murid menyaksikan. Mereka menyaksikan Yesus yang naik ke surga. Sehingga kuasa yang terjadi terhadap para murid saat itu yang sanggup dan mampu membangkitkan semangat hidup mereka, membuat hidup mereka menjadi optimis, mengubah hidup mereka dari yang pesimis menjadi optimis. Sedemikian itu pula sesungguhnya kita sekarang ini. Terlebih kita di tengah-tengah situasi di sekitar kita yang seolah-olah sulit untuk membawa hidup kita ini untuk terus tetap semangat hidup dan optimis. Situasi yang ada saat ini cenderung mendesak kita untuk kita hidup pesimis. Untuk kita hidup tidak berdaya. Tapi biarlah seperti halnya para murid yang dengan mereka mendapatkan diisi oleh Tuhan, diisi oleh firman Tuhan dengan 2 janji itu. Maka 2 janji itu pun pada pagi hari ini diperdengarkan kepada kita untuk mengisi kehidupan kita. Sehingga dengan 2 janji firman Tuhan itu akan memampukan kita untuk kita bisa kembali menjalani kehidupan kita dengan optimisme. Sehingga hidup kita seperti Thomas Charlie berkata, jangan mau saudara-saudara sekalian, hidup kita ini bagaikan kapal yang tidak berkemudi, tidak punya tujuan. Kleang kabur kanginan, karo orang Jawa bilang. Sak karepe angin membawa kita kemana, itu nelongso saudara sekalian. Atau seperti yang dikatakan oleh Thomas Charlie tadi, hidup kita yang tidak punya tujuan itu akhirnya seperti halnya kita hidup tapi tidak ada gunanya, sia-sia. Ngeman. Tuhan kasih kesempatan hidup ini tidak untuk kesia-siaan, tapi untuk sesuatu yang mempermuliakan Tuhan. Jangan sampai kehidupan kita ini diisi dengan sebuah kehampaan. Kehampaan itu berbicara mengenai kosong, gak punya tujuan, gak ngerti apa yang kita lakukan. Dan janganlah seperti yang Thomas Charlie katakan, sesungguhnya kita manusia, tapi ternyata bukan manusia yang sebenarnya, karena tidak punya tujuan, karena pesimis. Oleh sebab itu mari kita tetap hidup optimis, karena janji Tuhan yang diberikan kepada para murid saat itu juga janji yang sama yang diberikan kepada gerejanya, kepada kita saat ini. Mari kita hadapi hidup ini dengan penuh keyakinan, dengan optimisme yang tinggi. Percayalah bahwa Tuhan janjinya adalah ya dan amin. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saudara-saudara sekalian, hidup yang optimis itu yang seperti apa? Kita kembali ke teks kita tadi. Kalau saudara memperhatikan bacaan kita tadi, itu luar biasa. Ada 3 kalimat yang menunjukkan bahwa para murid setelah ditinggal Yesus naik ke surga, mereka tetap optimis dalam hidup mereka. Yang pertama adalah ayat yang ke-12, kalimat yang terdepan. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun. Mereka setelah perpisahan terjadi, ketika mereka sudah tidak mampu lagi memandang Yesus secara fisik yang naik ke surga karena terhalang oleh jangkauan jarak pandang mereka dan juga terhalang oleh awan yang menutupi pemandangan mereka. Mereka segera kembali ke Yerusalem. Tidak ngelelur basa Jawane. Wis ora ana sing diarep-arep meneh. Ya sudah, hidupnya ngelelur, lemah, tidak ngerti lagi apa yang akan diperbuatnya. Tidak demikian. Di sini dikatakan oleh penulis kitab Kisah Para Rasul, dia adalah Lukas itu sendiri. Maka kembalilah
rasul-rasul itu ke Yerusalem. Tidak menunda waktu. Sik noto ati dulu ora. Sik coba menenangkan pikiran dulu, ini kayak galau ini. Ndak. Saat itu juga ketika perpisahan terjadi dan mereka tidak bisa lagi melihat karena keterbatasan cara pandang. Mereka segera balik. Ini optimis. Lalu yang kedua, kalimat yang kedua. Kalimat yang kedua dari ayat 12. Yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Jadi antara Bukit Zaitun di mana tempat terjadinya perpisahan antara para murid dengan Yesus yang naik ke surga dengan Yerusalem itu hanya seperjalanan Sabat. Saya mencoba mencari tahu seperjalanan Sabat itu sak piro. Ternyata seperjalanan Sabat itu kurang lebih 1 sampai 1,5 kilometer. 1 sampai 1,5 kilometer. Persis seperti apa yang dikatakan oleh kitab Bilangan, kuduskanlah hari Sabat, itu hukum Taurat. Itu setiap orang pada hari Sabat tidak boleh melakukan perjalanan melebihi dari 2 kilometer. Bahkan keluar rumah pun seharusnya tidak boleh. Nah, dikatakan di sini antara Bukit Zaitun dengan Yerusalem itu hanya seperjalanan Sabat. Sehingga kurang lebih 1 sampai 1,5 kilometer. Dan yang menarik saudara-saudara sekalian, kita bisa temukan di situ, ini penulis kitab Kisah Para Rasul ini, Dr. Lukas dia berkata, itu ditulis dengan pernyataan hanya seperjalanan Sabat. Orang kalau tidak optimis, walaupun itu hanya berjalan 0,5 kilometer, itu belum tentu orang itu akan berkata, hanya 0,5 kilometer kok. Mungkin mereka akan berkata, kok aduh men, mau naik apa? Mana kendaraannya? Orang yang pesimis selalu akan bertanya seperti itu. Tapi kita perhatikan di sini para murid, ketika mereka kembali dari Bukit Zaitun ke Yerusalem, dinyatakan oleh ayat tadi, hanya seperjalanan Sabat. 1,5 kilometer tak jadi soal. Panas loh, orang masalah. Atau barangkali hujan loh, tidak jadi penyebab, tidak jadi penghalang. Itu orang yang optimis. Lalu kita bisa melihat lagi, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat yang ke-13, di situ juga menunjukkan bahwa mereka ini sangat-sangat optimis. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Untuk apa? Ayat yang ke-14 dikatakan, mereka semua bertekun dan dengan sehati dalam doa bersama-sama. Sudah menempuh perjalanan 1,5 kilo, nak udan ya kudanan, nak panas ya kepanasan, tidak punya sarana transportasi barangkali, tidak ada. Tapi mereka berkata, ora apa-apa, hanya seperjalanan Sabat, hanya 1 atau 1,5 kilometer, tidak masalah. Sampai tujuannya, kelihatan lagi kalau orang yang optimis. Sampai di tempat itu, lalu mereka naiklah ke ruang atas. Untuk apa kira-kira? Ngaso dhisik? Enggak. Pijetan dulu, saling pijet-pijetan, mau bar melaku? Enggak. Cari angin dulu? Juga enggak. Ruang atas saat itu saya enggak tahu pastinya, tapi yang jelas belum ada AC. Jadi kalau mereka mau ngadem sik, saya kira juga tidak. Mereka langsung naik ke ruang atas di tempat mereka menumpang, dan kenyataannya ayat yang 14 dikatakan mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, optimis.
itu melihat segala sesuatunya positif. Orang yang hidupnya optimis itu mengatakan segala sesuatu juga dengan positif. 1,5 kilo panas terik kayak gini. Orang yang optimis berkata, ora apa-apa. 1,5 kilo loh, tidak ada transportasi. Gimana? Orang yang optimis akan bersikap baik, kena olahraga malahan. Lah panasnya kayak gini, kena virus corona Didi. Saudara-saudara sekalian, inilah orang-orang yang optimis. Nah, saya juga mengajak kepada setiap kita. Kita sebagai orang-orang yang percaya Kristus. Kita tahu Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan Yesus meninggalkan 2 janji yang mengisi kehidupan kita dan yang itu menjadi tujuan untuk hidup kita. Oleh karena itu, marilah kita tetap optimis menjalani hidup ini. Saat ini kita sedang hidup yang penuh diatur, penuh dengan peraturan. Kita mau keluar rumah harus begini, harus begitu, harus begini. Penuh yang aturan yang mengatur kita. Tapi mari saudara-saudara kita sikapi, kita hadapi, kita pandang semuanya itu sebagai sesuatu yang optimis, yang positif. Baru-baru ini kita dikagetkan yang sebenarnya PSBB sudah mulai dipertimbangkan akan diperpanjang atau dihentikan, tapi tiba-tiba dengan adanya situasi yang sedikit ramai, tidak tahu tepatnya tanggal berapa, saya melihat satu kabar 21 kalau tidak salah, 21 Mei kemarin, yang kasus positif corona tidak semakin turun jumlahnya, satu hari membengkak hampir 2 kali lipat dari hari biasa. Nah, biasanya 400 sampai 500 orang, tapi tanggal itu yang memang saat itu sedang suasananya sedikit ramai, itu naik meningkat menjadi 950 sekian kalau tidak saya salah ingat saya. Dan itu yang membuat pemerintah kita kembali mengevaluasi PSBB-nya akan dilonggarkan atau justru malah harus diperketat kembali. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bagaimana kita melihat, kita ada, kita mendengar, dan kita tinggal di sekitar keadaan yang seperti ini. Kalau saudara dan saya optimis, maka apapun yang ada di sekitar kita, saudara dapat melihatnya secara positif. Kita hidup serba dibatasi, tapi kalau kita optimis, kita bisa memaknainya sebagai sesuatu yang indah. Pakai masker, nak sekarang, karena kita sudah hampir 2 bulan lebih, mungkin sudah biasa. Nah, orang nganggo masker malah rasanya ada yang kurang. Terbukti tadi saudara-saudara sekalian. Tadi pagi saya ada pelayanan ke yayasan. Saya sudah siapkan dari rumah macam-macam sudah tak siapkan. Tapi kemudian setelah saya naik mobil, saya jalan kira-kira ya baru 300 meter. Saya ingat kok ada sesuatu yang kurang, ini apa? Saya pegang mulut saya, orang nganggo masker. Saya mau balik, waktunya sudah mepet, sudah jam 10 lebih, sedangkan pelayanan saya jam 10. Saya mau lanjut, saya sendiri was-was. Wah, nanti kalau sementara saya di jalan, saya nyopir, saya ketemu petugas, pasti saya akan dihentikan. Kemudian saya sampai di tempat tujuan, saya juga mikir lagi, aduh gimana nih, saya enggak pakai masker, gak bisa bebas saya. Ada sesuatu yang kurang. Padahal dulu awal-awal kon kanggo masker, sing jarene sumpek, sing jarene ora iso bernapas, sing jarene mulutnya malah jadi bibirnya sariawan, wis macam-macam saudara sekalian. Tapi sekarang tidak. Nah, kalau kita bisa berpikir positif, berpikir yang baik, kita menjadi orang-orang yang optimis, kita bisa menjadikan semua yang sebenarnya itu tidak biasa menjadi kebiasaan, bahkan
kalau itu tidak kita lakukan, ada sesuatu yang kurang. Cuci tangan mungkin saudara-saudara sekalian sekarang ini tidak merasane dipaksa enggak ya? Di awal-awal mungkin saudara kok cuci tangan we. Sekarang ini sudah menjadi kebiasaan, kebutuhan kita. Bar lunga balik, cuci tangan dulu. Mau makan, apalagi cuci tangan dulu. Keluar rumah sebentar, pegang apa yang ada di luar, masuk rumah lagi, masuk ruangan lagi, cuci tangan lagi. Itu sudah menjadi kebiasaan kita. Covid Corona yang menakutkan, serem. Mungkin sekarang juga sudah menjadi sesuatu yang tidak terlalu menakutkan. Nah, sikap-sikap seperti ini sebenarnya diawali dengan adanya rasa optimis di dalam kehidupan kita. Nah, optimis kita bukan tidak beralasan. Kita optimis karena di dalam hidup kita itu ada janji yang diberikan untuk mengisi kehidupan kita, dan janji itu pada akhirnya menjadi tujuan bagi hidup kita. Jadi bukan tanpa alasan kita harus hidup optimis, tapi sungguh amat sangat beralasan. Karena kita digerakkan, diisi hidup kita ini dengan janji Tuhan yang luar biasa. Nah, pada akhirnya kalau murid Kristus pada saat itu, mereka pun bisa memiliki kehidupan yang optimis seperti itu. Maka kita pun sebagai gereja Tuhan, yang sama-sama percaya kepada Yesus, yang sama-sama meyakini bahwa Yesus naik ke surga, Yesus itu sedang mempersiapkan tempat untuk kita, dan ketika dia datang nanti, dia akan menjemput kita dan membawa kita supaya kita bisa tinggal bersama-sama dengan dia di surga sana. Dan murid-murid Yesus yang diisi hidupnya dengan janji Parakletos, Roh Kudus yang dijanjikan, dan itu diucapkan oleh Tuhan sendiri loh saudara sekalian. Kamu dengar dari aku sendiri, firman Tuhan berkata demikian. Bukan kata orang, itu sebuah kepastian. Dan itu yang menggerakkan mereka, yang membuat mereka bisa menjalani hidup secara optimis. Maka sedemikian itu pula sesungguhnya kita. Hari-hari ini sangat menentukan sekali bagaimana saudara dan saya menyikapi hidup ini. Kalau kita optimis, saya yakin kita akan mampu dan bisa menghadapi segala kenyataan yang ada di depan mata kita sementara ini. Tapi kalau kita pesimis, mungkin banyak hal yang membuat kita tidak berdaya. Bahkan kita dilemahkan sampai akhirnya kita sendiri putus asa. Karena itu sekali lagi melalui firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita. Yesus naik ke surga, meninggalkan 2 janji. Janji itulah yang mengisi kehidupan kita dan membuat kita hidup yang punya tujuan. Karena hidup ini punya tujuan, saya yakin hidup ini akan menjadi hidup yang penuh dengan optimisme. Tidak karena tidak punya alasan, tapi sungguh berdasar sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan, sama persis seperti apa yang dialami oleh para murid-murid Yesus Kristus Tuhan. Kiranya saudara dan saya pun melalui kebenaran ini boleh diubahkan hidup kita. Mungkin kita sudah mulai takut-takut, bahkan mulai pesimis menghadapi hari-hari hidup kita ke depan. Tapi biarlah dengan firman Tuhan ini kita boleh semakin optimis kembali. Kita diubahkan kembali. Parakletos Roh Kudus yang dijanjikan hari-hari ini untuk bisa kita terima di dalam kehidupan kita. Biarlah kita buka hati, terima Roh Kudus itu. Karena Roh Kudus itu juga yang akan memampukan kita untuk kita mampu menjalani hidup ini secara optimis. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, pada kesempatan ibadah ini pun kita akan bersama-sama menikmati sakramen perjamuan kudus. Saya percaya bahwa firman Tuhan yang menyapa kita pagi hari ini sudah sangat memberkati kita dan mengubahkan hidup kita yang tadinya pesimis, diubahkan melalui kebenaran dan kuasa firman Tuhan menjadi optimis. Terlebih
ketika sebentar kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus melalui sakramen perjamuan kudus ini. Biarlah ini juga membawa kita untuk semakin lebih kuat, lebih optimis lagi menghadapi hari-hari hidup kita ke depan. Menyambut bersama-sama sakramen perjamuan Tuhan yang akan kita terima, kita akan menyanyikan bersama pujian ini untuk mempersiapkan hati kita lebih dan lebih lagi. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sementara pujian ini boleh dinyanyikan bersama-sama, saya persilahkan Bapak Ibu Saudara sekalian mempersiapkan bahan sakramen perjamuan kudus, baik itu roti dan anggur yang telah Bapak Ibu ambil dari gereja yang sudah disiapkan beberapa hari yang lalu, ataupun bahan perjamuan kudus yang Bapak Ibu siapkan melalui persiapan Bapak Ibu di rumah sendiri. Persiapkanlah itu dan kita akan bersama-sama segera memasuki sakramen perjamuan kudus ini. Sekali lagi kami persilahkan untuk mempersiapkan bahan roti dan anggur untuk sakramen perjamuan. Sekali lagi kita akan menyanyikan haleluya, haleluya Yesus, Engkau layak disembah ya Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk berkenan bangkit berdiri bersama-sama. Peganglah roti perjamuan dengan tangan kanan kita. Dan mari kita angkat tinggi-tinggi di atas kepala kita. Dengarkan firman Tuhan yang mengatakan akan sakramen perjamuan Tuhan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, sesungguhnya telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Kemudian ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Haleluya. Mari dengan penuh iman kita akan menikmati persekutuan yang lebih dalam dengan Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga hidup kita terus dibawa kepada pengalaman-pengalaman yang lebih nyata, pengalaman-pengalaman yang lebih besar lagi, sehingga hidup kita terus akan kita jalani dengan penuh optimisme kita bersama dengan Tuhan. Kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Peganglah cawan yang berisikan anggur dengan tangan kanan kita. Dan mari kita angkat lebih tinggi di atas kepala kita. Seraya firman Tuhan mengatakan, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, itu menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, sesungguhnya kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali yang kedua kalinya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita akan minum bersama-sama di dalam nama Yesus.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi kita akan angkat pujian kita. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Haleluya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pendeta Yoel setelah pujian ini berakhir akan berdoa untuk sakramen perjamuan dan sekaligus berdoa sama. Dipersilakan. Pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur jika Engkau masih memberikan waktu kepada kami kesempatan tidak hanya beribadah, namun lebih daripada itu jika Engkau masih mengizinkan kami untuk kami mengenang, memperingati akan salib Kristus, penderitaan Yesus Kristus di kayu salib, yang hari ini kami boleh belajar dan melihat betapa cinta dan kasih sayang-Mu kepada kami, sehingga pengorbanan-Mu itu yang memberikan kepada kami jalan kehidupan, keselamatan, dan jaminan untuk kami bisa datang kepada Allah Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, kami tidak akan menyia-nyiakan setiap momen peristiwa pada pagi hari ini yang kami peringati lewat perjamuan kudus dengan cara kami menikmati anggur dan roti, merupakan lambang daripada darah dan tubuh daripada Kristus yang kami makan bersama-sama. Terima kasih Tuhan, karena peringatan ini berarti memberikan kepada kami kekuatan iman yang baru untuk kami siap melangkah menghadapi segala tantangan pergumulan-pergumulan hidup kami, dan firman-Mu juga menguatkan kami serta meneguhkan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap jemaat Tuhan. Kami berdoa jemaat Tuhan yang berada di wilayah Delta Asri. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang berada di wilayah Abalov. Kami berdoa jemaat Tuhan yang berada di wilayah Sahabat Sejati, yang berada di wilayah Mawar Saron, yang berada di wilayah Adone, yang berada di wilayah Immanuel, yang berada di wilayah El Sade, yang berada di wilayah TPI Pundung Putih. Pada pagi hari ini, dari tempat ini, waktu yang sama, kami bersama-sama hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kiranya Engkau lepaskan berkat bagi mereka, kekuatan iman, keteguhan dalam menghadapi setiap tantangan dan pergumulan yang hari-hari ini mereka hadapi. Kami berdoa kiranya Tuhan kuasa Roh Kudus, lawatan Tuhan nyata atas kehidupan mereka. Ada kekuatan yang baru, firman yang didengarkan, dan perjamuan kudus yang dinikmati. Kiranya Tuhan itu memberikan satu pengharapan di dalam Engkau, ada sikap yang optimis di dalam Engkau, dan mereka boleh bekerja, berkarya, menghadapi segala hidup mereka hari demi hari dengan penuh kekuatan daripada Allah, sehingga tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi rasa cemas, melainkan ada sesuatu yang baru. Di sana ada jalan keluar yang Tuhan berikan kepada setiap jemaat. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang bimbang Tuhan akan memberikan kepada mereka satu kekuatan, dan di tengah-tengah rasa ketakutan Tuhan memberikan satu keberanian, dan di tengah-tengah kelesuan dan sakit penyakit pada pagi ini hamba berdoa Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus, maka terjadi lawatan dan kesembuhan daripada Allah. Kami berdoa pada pagi ini Tuhan,
kiranya Tuhan akan berkati bagi negeri dan bangsa kami. Kami berdoa untuk pemerintahan kami, Tuhan, yang terus bergerak, berjuang, memikirkan untuk masyarakat, bangsa dan negara kami ini. Tuhan, kiranya Engkau berkati para pemimpin kami, kebijakan-kebijakan yang setiap saat selalu memberikan satu dukungan yang terbaik bagi rakyatnya untuk dapat memberikan yang terbaik, layanan yang terbaik, dan bahkan untuk menghadapi tantangan COVID-19 ini dengan segala upaya bersatu padu di dalam baik itu pemerintahan pusat sampai ke pemerintahan daerah. Kami berdoa, Tuhan, kami berserah kepada Engkau, kami menyerahkan semuanya ini kepada Engkau. Tuhan yang punya kekuatan dan kuasa, Engkau yang memberikan hikmat kepada para pemimpin kami untuk mereka melakukan yang terbaik dan bahkan memberikan dampak dan hasil untuk supaya negeri dan bangsa kami ini terbebas dari virus corona. Dan kami berdoa kepada mereka-mereka yang saat ini sedang dalam perawatan, baik di rumah sakit khusus untuk pasien-pasien COVID-19. Dari tempat ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Allah Roh Kudus menjamah mereka, setiap pribadi kehidupan mereka. Engkau Tuhan tolong, Tuhan lawat, Tuhan tilik secara pribadi, dan Tuhan jamah dalam nama Yesus. Ada kekuatan kesembuhan yang daripada Allah. Dan pada pagi hari ini kami berdoa untuk rumah sakit, alat-alat medis, para dokter, para perawat yang mereka terus berjuang bersama-sama untuk membantu supaya pasien bisa mengalami kesembuhan. Kiranya Tuhan Engkau berkati lelah di tengah-tengah kecapean, Tuhan memberikan dan menggantikan kekuatan dan energi yang baru, sehingga kelelahan mereka akan terobati dengan pasien-pasien yang disembuhkan oleh Tuhan. Dan Tuhan akan berkati, Tuhan akan tolong, tudungi mereka Tuhan, sementara mereka harus berkontak secara fisik dengan para korban pasien COVID-19 ini. Namun tudung daripada Allah kiranya memberkati mereka, sehingga mereka Tuhan mengalami satu kekuatan daripada Allah. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa, kiranya Tuhan akan memberkati bangsa dan negara kami ini. Kami rindukan jamahan Tuhan, lawatan Tuhan, setiap daerah, kabupaten, kota, provinsi-provinsi yang ada. Kami rindukan Tuhan, di sana ada jamahan Tuhan yang mengalir di dalam kehidupan mereka semua. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami menyerahkan kehidupan jemaat Tuhan, kami menyerahkan gereja Tuhan, kami menyerahkan bangsa dan negara kami, dan kami bahkan menyerahkan untuk seluruh kegiatan aktivitas dalam sepekan yang akan kami lewati. Tuhan bersama dengan kami dan menyertai setiap kami semua. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersyukur kepada Engkau, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan Tuhan akan memberkati, menyertai kami pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Jemaat yang kekasih, mari kita angkat kedua belah tangan kita tengadahkan kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, pulanglah engkau, dan mari kita bersama-sama akhiri ibadah kita dengan damai sejahtera Allah. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa, kasih karunia dan berkat dari Tuhan Yesus, persekutuan serta lawatan kuasa Roh Kudus akan menyertai kita, memberkati kita sekalian, bahkan menolong kita manakala kita membutuhkan dan setiap saat kita membutuhkan Dia. Haleluya, haleluya. Mari semua yang diberkati Tuhan bersama berkata, amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Shalom Jemaat Gereja Isa Almasih Ungaran. Kami ucapkan terima kasih kepada jemaat yang sudah mengikuti ibadah. Kami doakan kiranya iman kita boleh terus bertumbuh semakin besar dan semakin berkenan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Berikut kami sampaikan warta gereja tanggal 31 Mei 2020.
Pada hari ini, jemaat dipersilahkan untuk memberikan persembahan dan perpuluhan yang dapat dikumpulkan melalui keluarga, yang nantinya dapat diserahkan kepada gereja atau dapat ditransfer melalui Bank Mandiri dengan nomor rekening 1360011873475 atas nama Gereja Isa Al-Masih Ungaran. Ibadah permata akan diadakan pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2020, pukul 19 di rumah masing-masing. Dihimbau, seluruh jemaat dapat menyelenggarakan ibadah permata agar ibadah ini dapat memberkati keluarga kita. Materi untuk ibadah permata dapat diakses melalui WhatsApp group yang sudah kami kirimkan. Kami ucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Naomi Nunuk, Ibu Melisa, Bapak Albertus Gunterus Nugroho, dan Ibu Hanjra Simumpuni. Jadwal ibadah pada tanggal 7 Juni 2020. Pengkhotbah akan dilayani Bapak Yoel Mardiono, worship leader oleh Bapak Bambang Ariswanto, dengan singer Bapak Dana dan Bapak Leonika. Musik akan dilayani oleh Bapak Yoses, Saudara Angga, Saudara Christian, Saudara Wisnu, dan Saudara Krisma. Sekian warta jemaat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Angkatlah suaramu.